katakan dia sudah menjalani proses hukum dan kedua akan diaktifkan kembali. Emang boleh ya? PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan itu tidak dapat diaktifkan kembali, apapun alasannya, kecuali kalau yang namanya PNS nih, katakan dia sudah diduga melakukan kejahatan dalam jabatan ASN, kemudian dia akan menjalani atau sedang menjalani proses hukum, penggajiannya kayak apa? Berhenti nggak langsung? Untuk BKNTO kali ini saya bersama narasumber, yaitu seorang auditor manajemen ASN yang bisa disapa dengan Mas Reza Hendrawan. Halo, selamat siang Mas Reza. Selamat siang Mbak Desi. Terima kasih ya Mas buat waktunya untuk diskusi kita. Dan untuk diskusi BKNTO kali ini kita akan mengulik tentang kejahatan dalam jabatan ASN. Apakah itu? Mungkin langsung saja kita tanyakan Mas Reza, sebenarnya apa Mas Reza definisi kejahatan dalam jabatan, khususnya dalam konteks aparatur sipil negara? Baik, terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya, dan saya senang ini topik tentang kejahatan dalam jabatan ini diangkat dalam BKNTO kali ini, karena rupanya masih banyak ASN atau PNS di Indonesia ini belum memahami betul apa itu kejahatan dalam jabatan. Nah, ini mungkin saya mulai agak sedikit luas dulu ya, agak sedikit luas. Kejahatan dalam jabatan itu ada definisi yang dituliskan di dalam KUHP. Kalau di dalam KUHP, kejahatan dalam jabatan adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang karena menduduki suatu jabatan. Itu di dalam KUHP, tapi tentunya itu berlaku secara umum. Sedangkan bagi ASN atau PNS, tentunya yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Nah, yang mengatur mengenai kejahatan dalam jabatan itu pertama tentunya ada di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di dalam Undang-Undang ASN atau di Undang-Undang 5 Tahun 2014 itu di pasal 87 ayat 4 disebutkan bahwa seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat, salah satunya karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah, kemudian undang-undang tersebut diturunkan ke dalam peraturan yang lebih teknis, yaitu di dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Di pasal 250 disebutkan sama frasanya, sama persis dengan di Undang-Undang ASN. Lalu untuk peraturan yang lebih teknis lagi, yaitu petunjuk teknis tentang pemberhentian PNS, itu ada di peraturan BKN nomor 3 tahun 2020. Nah, di situ salah satunya disebutkan adanya pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan. Nah, di dalam pemberhentian karena melakukan penyelewengan atau tindak pidana itu disebutkan di dalam peraturan BKN tersebut, kejahatan dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan itu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang melanggar peraturan tentang tindak pidana korupsi. Jadi bukan sempit hanya masalah korupsi ya. Kalau kita artikan korupsi dalam arti sempit itu mengambil dalam sederhananya mengambil uang negara, tapi tidak hanya itu. Termasuk di dalam tindak pidana korupsi itu ada gratifikasi di dalamnya, terus kemudian ada suap dan lain sebagainya. Selama itu dia seorang PNS itu diputus oleh pengadilan melanggar undang-undang korupsi, pemberantasan korupsi, itu artinya dia melakukan tindak pidana korupsi yang berarti dia melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah, apakah selalu kejahatan dalam jabatan ASN itu yang berkaitan dengan pidana? Apakah dipisah lagi pidana? Apakah termasuk pidana umum juga atau hanya khusus dengan konteks korupsi saja untuk kejahatan dalam jabatan ASN? Baik, kalau di dalam konteks yang di dalam ASN di kepegawaian atau di manajemen ASN, tindak pidana kejahatan jabatan itu berarti konsekuensinya atau kriterianya adalah adanya putusan pengadilan.
Jadi tidak bisa seorang PNS dianggap melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa adanya putusan pengadilan. Itu yang perlu diperhatikan. Mungkin itu sih. Ada jenisnya lagi nggak sih Mas kejahatan dalam jabatan ASN itu, apa dibagi lagi, dikategorikan lagi, itu ada nggak sih? Atau cuma sebatas kejahatan dalam jabatan ASN terkait hanya dengan korupsi? Atau ada lagi breakdown? Kalau untuk kejahatan dalam jabatan, seperti tadi yang saya sampaikan di dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS, hanya tindak pidana korupsi saja. Jadi tidak ada definisi lain mengenai tindak pidana kejahatan jabatan selain tindak pidana korupsi. Tapi ini bagi ASN ya. Nah, kemudian kalau misalnya konsekuensi bagi ASN yang akhirnya terbukti melakukan kejahatan dalam jabatan itu seperti apa konsekuensi pelanggaran? Konsekuensinya tentu saja kalau di dalam, nah ini mungkin yang perlu dipahami juga oleh seluruh ASN, bahkan mungkin juga kalau misalkan ada PPK yang menyaksikan PKN Talk ini mungkin juga perlu memahami bahwa tindak pidana kejahatan jabatan itu bukan baru saja diatur di dalam Undang-Undang 5 tahun 2014. Bahkan tindak pidana kejahatan jabatan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999. Dan frasanya sama persis, bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan itu seorang PNS, apabila dilakukan oleh seorang PNS maka dia diberhentikan tidak dengan hormat, dan itu frasanya tidak berubah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada yang beralasan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan itu sebelum terbitnya Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Maka dengan dasar argumentasi itu, maka seorang PNS itu tidak perlu diberhentikan tidak dengan hormat. Padahal kalau kita merujuk pada peraturan yang memang sudah berlaku pada saat itu pengaturan mengenai tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan itu sudah ada. Jadi konsekuensinya sebenarnya dari peraturan sebelum dan peraturan terbaru pun sebenarnya sama ya? Sama. Maksudnya tetap PTDH. Iya, pemberhentian tidak dengan hormat. Oke, ya. Dan ini maksudnya untuk tahu nih mekanisme kita tahu untuk memutuskan yang bersangkutan ini telah melakukan kejahatan dalam jabatan itu kayak apa misalnya? Maksudnya? Ya mekanisme untuk apa ya, seorang PNS nih diduga melakukan kejahatan dalam jabatan untuk sampai, mungkin kan kita bingung ya alurnya kayak apa, sampai putusan dari dia melakukan kejahatan nih dalam jabatan. Berarti alurnya atau mekanismenya sampai seseorang itu dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat mungkin ya. Kalau alurnya tentu saja ketika seorang PNS melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan, yang mana ini mungkin selalu untuk memahaminya ini sebagai tindak pidana korupsi ya. Kalau sampai saat ini peraturannya mengatur demikian, tentunya harus ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi ketika seorang PNS dijatuhi putusan pengadilan bahwa PNS tersebut melakukan tindak pidana korupsi dan putusan pengadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Nah ini mungkin juga sedikit pengetahuan juga tentang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kalau di dalam dunia hukum, upaya hukum itu dibagi menjadi dua. Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Nah, yang dimaksud dengan berkekuatan hukum tetap itu artinya upaya hukum biasa itu sudah tidak ada lagi bisa dilakukan atau sudah tidak bisa dilakukan lagi upaya hukum biasa. Itu ada beberapa ketentuan tidak bisa dilakukannya lagi, yaitu sudah habis masa untuk melakukan banding atau kasasi, atau sudah dilakukan hingga kasasi, artinya itu sudah sampai ke MA sehingga sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum biasa.
Lalu upaya hukum luar biasa itu apa? Upaya hukum luar biasa itu bukan salah satu-satunya itu adalah peninjauan kembali atau biasa kita sering dengar itu PK. Nah, lalu inkrah, yang dimaksud dengan inkrah itu seperti apa? Inkrah itu artinya suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum biasa. Jadi ketika sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi karena waktunya sudah terlewati, atau sudah dilakukan kasasi dan sudah keluar putusan dari Mahkamah Agung. Artinya ketika putusan pengadilan itu sudah memenuhi kriteria tadi, maka itu sudah disebut inkrah. Dan ketika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah tadi, maka yang perlu dilakukan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian adalah menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pada akhir bulan putusan inkrah. Contohnya begini, ada putusan pengadilan pada tanggal 12 Agustus 2020. Katakanlah yaitu 12 Agustus 2020. Lalu keputusan pemberhentian tidak dengan hormatnya berlaku mulai sejak kapan? Keputusan untuk pemberhentian tidak dengan hormat berlaku pada akhir bulan putusan inkrah. Jadi dia berlaku pada 31 Agustus 2020. Lalu dasarnya apa untuk menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat itu? Dasarnya adalah putusan pengadilan itu, nomor putusan pengadilan. Hanya itu saja. Jadi tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi inilah yang membedakan antara tindak pidana kejahatan jabatan dengan pelanggaran disiplin. Oke, mungkin yang karena awam ya, yang bukan ranah hukum pasti akan butuh waktu nih menyimak. Jadi gini, singkatnya mungkin setelah yang katakan si PNS terduga ya melakukan kejahatan jabatan, akhirnya pemberhentian atau putusan pemberhentian yang bersangkutan ini bisa diputuskan setelah dia memang sudah melewati proses hukumnya, sudah apa ya istilahnya, sudah selesai. Sudah sebulan kemudian kah katakan dia pengadilan diputuskan yang bersangkutan bersalah, kemudian instansi seharusnya melakukan pemberhentian si PTDH tadi sebulan kemudian atau berapa tadi jam? Jadi begini, memang kalau di dalam empiriknya, di dalam implementasinya di lapangan memang tidak semudah itu, karena di lapangan yang sering terjadi adalah pengelola kepegawaian atau dalam hal ini kalau di daerah mungkin BKD atau BKPSDM, kalau di pusat itu Biro Kepegawaian atau Biro SDM, itu kesulitan untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan. Kenapa kesulitan? Karena memang tidak ada kewajiban bagi pengadilan atau panitera untuk mengirimkan atau menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada instansi tempat dia bekerja apabila seorang terdakwa itu adalah seorang PNS. Jadi tidak ada kewajibannya, tapi memang bisa diminta dengan karena akan digunakan sebagai dasar keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tadi. Jadi kalau tadi disampaikan Mbak Desi bilang sebulan atau itu memang tidak bisa dipastikan. Kadang-kadang ada yang cepat juga. Jadi setelah diputuskan mungkin hanya jarak seminggu si pengelola kepegawaian sudah dapat salinan putusan pengadilan, sehingga di akhir bulan putusan pengadilan tersebut sudah bisa diterbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. Tapi ada juga yang bisa sampai bertahun-tahun. Tapi justru jadi pertanyaan, maksudnya ketika si PNS yang sedang dalam proses hukum ini tadi, apakah si instansi sendiri tidak mengawal, katakan memang kan tidak ada kewajiban pengadilan yang menyerahkan ke instansi putusannya seperti apa, tapi apakah ketika ada PNS kita nih di instansi tertentu misalnya, apakah si PPK atau instansinya tidak mengawal si proses hukum si PNS ini? Baik, kalau itu memang proses itu kan termasuk di dalam proses pembinaan PNS-nya ya, atau ASN kan. Dan itu memang kewajiban dari PPK. Namun memang di dalam suatu ada namanya proses hukum yang terjadi di salah satu PNS di suatu instansi pemerintah. Sebenarnya memang instansi pemerintah itu punya kewajiban untuk memberi perlindungan. Perlindungan ini bisa berupa bantuan hukum. Namun memang
di dalam bantuan hukum tersebut, ketika PNS yang menjalani proses hukum tersebut diindikasikan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, bantuan hukum tersebut menjadi tidak wajib dilakukan oleh PPK, oleh instansinya. Maka yang terjadi memang biasanya tidak terkawal atau tidak terupdate lah progresnya itu. Dan kalau misalkan untuk instansi yang skalanya kecil mungkin bisa itu untuk melihat mengetahui progresnya, atau bahkan mengetahui bahwa ada seorang PNS di lingkungan instansinya itu yang mungkin ditahan, kemudian diproses dalam pengadilan atau diproses dalam peradilan, itu mungkin bisa dikawal atau paling tidak mengetahui update progresnya. Tapi untuk instansi yang besar atau mungkin di daerah-daerah yang daerahnya ini luas, yang mungkin juga itu PNS itu ada di ujung kecamatan dari daerah atau kabupaten atau kota itu, kadang-kadang si pengelola kepegawaian pun tidak mengetahui kalau tidak ada yang melaporkan ke mereka itu. Karena kan gini, kalau misalnya definisi kalau secara artinya ya dalam bahasa Indonesia lah, kejahatan dalam jabatan, artinya kan si PNS tersebut bisa dikatakan terduga melakukan kejahatan dalam jabatan dia itu berdasarkan laporan si instansinya kah, atau mungkin laporan masyarakat umum biasa. Misalnya kan kita gimana ya, untuk tahu dia disasar kalau dia adalah terduga kejahatan dalam jabatan itu kayak apa? Apakah si instansi yang melaporkan atau mungkin dari masyarakat? Jadi gini, kalau masalah indikasi atau dugaan bahwa dia itu melakukan ini, apa sih yang dilakukan, tindak pidana biasa hukum atau tindak pidana kejahatan jabatan, itu tentunya bisa kita lihat dari proses dari mulai penyidikannya. Polisi ketika atau aparat penegak hukum ketika mengajukan tuntutan ke pengadilan tentunya sudah mempunyai berkas tuntutan. Di dalam berkas tuntutan tentunya sudah dicantumkan juga apa yang mungkin dilanggar oleh si terdakwa tersebut atau si PNS tersebut. Apakah yang dituntut itu adalah mengenai undang-undang korupsi atau yang lain. Kalau itu sudah jelas yang dituntut tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan masalah korupsi, tentunya itu indikasinya memang dia melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Jadi sebenarnya bisa aja laporan itu tidak harus langsung dari instansinya. Atau misalnya ada nggak sih kejadian kayak itu dilaporin oleh masyarakat misalnya atau orang banyak yang melaporkan si PNS tersebut? Banyak, karena kan pekerjaan atau tugas fungsi dari PNS, terutama mungkin ini kita bicara PNS di daerah. PNS di daerah itu kan banyak yang melakukan pelayanan secara langsung ke masyarakat. Nah, di dalam melakukan tugasnya itu bisa jadi mungkin ada PNS-PNS yang dalam tanda kutip nakal, yang menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mungkin keuntungan bagi golongannya, bagi keluarganya atau bagi kelompoknya. Itu bisa saja itu ada masyarakat yang melaporkan PNS tersebut ke aparat penegak hukum, atau mungkin masyarakat itu tidak langsung ke aparat penegak hukum, tapi masyarakat tersebut melaporkan ke instansi, kemudian instansinya yang melaporkan ke aparat penegak hukum. Itu juga mungkin saja terjadi. Untuk kedeputian Wasdal atau pengawasan dan pengendalian sendiri, ada banyak kasus seperti ini nggak yang kita? Sangat banyak. Bahkan dari tahun 2000 sejak di akhir 2017 saat itu kita menerbitkan surat keputusan bersama antara Kemenpan RB, kemudian BKN, KPK, Kementerian Dalam Negeri dalam upaya mendorong pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dan sedang menjalani hukuman atas tindak pidana korupsi. Dan pada waktu itu mungkin kalau Mbak Desi ingat, angka yang sangat terkenal waktu itu 2.357. Nah, itu kita dapatkan dari waktu itu atas kerjasama kita juga dengan
Kemenkumham, yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Lapas. Jadi kita mendapatkan data dari sana, namun memang pada saat itu data yang kita dapatkan baru berupa nama saja. Akhirnya kita dari nama-nama tersebut kita mengidentifikasikan, kita cari NIP-nya, kemudian yang sudah teridentifikasi tadi 2357 itu kita surati ke PPK-nya untuk segera dilakukan tindak lanjut atau pemberhentian tidak dengan hormat atas tindak pidana kejahatan jabatan tersebut. Dan ada kasus juga nggak sih Mas? Bukan kasus sih, lebih kayak ini ya, ada nih udah terbukti, udah menjalani proses hukum, udah inkrah dan segala macam, tapi belum dilakukan pembuktian. Ada nggak kasus-kasus banyak yang seharusnya dia PTDH nih, tapi ternyata bahkan variasinya sangat banyak. Mungkin kalau saya sebutkan satu persatu, mungkin ini PKN Talk-nya bisa 2 episode. Jadi tapi yang cukup banyak yang terjadi itu adalah PNS tersebut tidak diberhentikan tidak dengan hormat, tapi diberhentikan dengan hormat. Itu cukup banyak. Kemudian ada juga yang memang tidak diberikan hukuman apa-apa sampai yang bersangkutan pensiun. Sudah selesai. Proses pidana penjara sudah selesai, sudah bebas, dia bekerja kembali, terus sampai pensiun. Bahkan ada yang pada saat data 2357 itu muncul, beberapa orang itu sudah pensiun dari dunia. Wafat. Iya, pensiun dari dunia kan. Itu. Kemudian ada juga yang hanya malah dijatuhi hukuman disiplin berat. Misalkan penurunan pangkat 3 tahun pada waktu itu ya, dan pangkat 3 tahun atau pembebasan dari jabatan pada saat itu. Jadi waktu itu memang angka 2357 itu memang yang porsi terbesarnya adalah yang belum dilakukan apa-apa terhadap PNS tersebut. Tapi ada juga yang sudah dilakukan tindak lanjut, tapi tindak lanjut tidak tepat. Berarti kalau misalnya katakan dia sudah, tadi benar yang dari yang sudah dijelaskan ya, katakan dia sudah menjalani proses hukum dan juga akan diaktifkan kembali, emang boleh ya? Atau bisa nggak? Memungkinkan nggak misalnya PNS ini sudah melakukan kejahatan di dalam jabatan, kemudian dia sudah menjalani proses hukumnya nih, dia sudah bayar lah istilahnya ya, kejahatan dalam jabatan dia, kemudian kalau dia diaktifkan kembali, memungkinkan nggak? Nah, ini mungkin juga yang menjadi hal yang perlu diluruskan juga ya. Pengaktifan kembali itu hanya bisa dilakukan terhadap pemberhentian sementara. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat itu tidak sementara, ya pemberhentian seterusnya secara tetap dan tidak dengan hormat. Nah, pengaktifan kembali itu hanya bisa dilakukan hanya terhadap pemberhentian sementara, sehingga PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan itu tidak dapat diaktifkan kembali apapun alasannya, kecuali makanya tadi saya sempat sampaikan tadi ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Nah, ketika upaya hukum biasa sudah selesai kan inkrah tadi, keputusan pengadilan sudah inkrah berkekuatan hukum tetap, maka dia harus dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat. Namun ada lagi upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Ketika ada PNS yang sudah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, namun kemudian yang bersangkutan itu mengajukan PK atau peninjauan kembali dan PK tersebut diterima dan dikabulkan, maka keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang misalkan itu sudah dikeluarkan, sudah diterbitkan, maka keputusan tersebut harus dicabut dan dikembalikan hak-hak kepegawaian. Itu konsekuensinya atas peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa. Berarti memungkinkan? Memungkinkan, namun hanya itu saja. Tidak ada kemungkinan yang lain selain itu. Ataukah ada syarat minimum, misalnya masa hukumannya kurang 2 tahun kah atau 2 tahun? Nah, kalau untuk tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan itu tidak ada masa hukumannya. Jadi mau dihukumnya misalkan cuma 7 kali 24 jam katakanlah, ini ekstrimnya saja, itu tetap pemberhentian tidak dengan.
Jadi ini sebenarnya perlu dibedain ya soal BKN dengan pidana umum tadi ya. Yang pidana umum yang setahu saya ya yang diatur dalam peraturannya yang dia mengenal 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Berarti kalau misalnya dengan dugaan kejahatan dalam jabatan ASN ini tidak ada istilah pemberhentian sementara. Nah, ya ini beda lagi. Untuk tapi mungkin sebelum saya menjawab itu tadi saya sedikit meluruskan juga tadi kalau atas peninjauan kembali tadi istilahnya bukan pengaktifan kembali karena dia tidak pernah diberhentikan sementara. Jadi yang ada itu adalah pencabutan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. Yang artinya secara otomatis ketika keputusan PTDH tersebut dicabut, dia secara otomatis dia aktif kembali kalau masih mencukupi atau belum mencapai batas usia pensiun. Tapi kalau sudah mencapai batas usia pensiun, maka dia langsung diberikan pensiunnya dan hak kepegawaiannya. Itu untuk meluruskan yang tadi. Nah, kemudian kalau ini kita bicara masalah pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ini dilakukan kalau di aturannya itu terhadap beberapa kondisi. Yang pertama tentu saja karena seorang PNS itu ditahan karena melakukan tindak pidana. Ini hanya frasanya hanya ditahan, jadi tidak peduli melihat apa tindak pidananya. Tapi selama PNS itu ditahan dan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari, maka dia harus diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara dasarnya apa? Dasarnya adalah surat penanganan dari aparat penegak hukum. Yang pertama. Kemudian pemberhentian sementara yang lain, yang berikutnya adalah pemberhentian sementara karena seorang PNS diangkat menjadi pejabat negara. Jadi seorang PNS yang diangkat menjadi pejabat negara itu tidak perlu berhenti dari PNS-nya, namun dia dapat diberhentikan sementara saja. Jadi pejabat negara termasuk diantaranya adalah anggota misalkan komisioner atau anggota lembaga non struktural. Ini di luar pencalonan sebagai anggota legislatif, sebagai mencalonkan menjadi kepala daerah, mencalonkan sebagai presiden. Kalau itu harus berhenti dari PNS, tidak bisa diberhentikan sementara. Harus bukan melepaskan jabatan lagi, melepaskan PNS-nya. Profesinya dia. Iya, harus berhenti dari PNS. Kalau yang itu. Nah, untuk BKN sendiri lah perannya untuk BKN kan kita memiliki Deputian Pengawasan Pengendalian ya. Dan di mana salah satunya yang penegakan NSPK atau punya norma standar prosedur kriteria. Nah, di Wasdal sendiri, di Kedeputian Wasdal sendiri punya apa ya, mungkin kayak apa sih, semacam mendorong adanya penegakan. Kan pasti ada beberapa kasus di mana si PNS yang tadi lah contohnya beberapa tahun lalu ya yang harusnya di PT DAI justru belum atau ada yang tidak sama sekali malah. Di peran Wasdal sendiri nih untuk bukan menekan sih istilahnya ya, menegakkan. Kayak mengajak juga yang menegakkan kepada PPPK instansi untuk memang kalau memang dia harus di PT DAI ya di PT DAI kayak gitu. Ada strategi tersendiri nggak sih di peran Wasdal kita? Kalau strateginya tentunya sama dengan yang kita lakukan selama ini di Wasdal. Jadi ya kita melakukan dorongan-dorongan ke PPK, kita menyurati. Kalau ada beberapa instansi yang setelah kita surati sekali, 2 kali masih belum dilakukan tindak lanjut, kita terjun ke lapangan. Kita lakukan audit di lapangan, kita memeriksa apakah betul-betul tidak lanjuti, atau kita juga akan melihat alasannya apa kenapa belum ditindaklanjuti. Karena beberapa mungkin memang ada bermacam-macam lah alasannya. Yang paling sering disampaikan alasan kenapa belum ditindaklanjuti adalah mereka belum mendapatkan salinan putusan pengadilan. Dan kalau untuk itu kita sudah menyampaikan juga bahwa untuk di Mahkamah Agung sendiri juga sudah punya semacam JDIH-nya lah untuk putusan pengadilan yang sudah diterbitkan dan sudah inkrah. Itu ada, sebenarnya bisa dicari di dalam
webnya Mahkamah Agung, dan selama itu di dalam putusan itu sesuai dengan profil si PNS yang kita dorong untuk dilakukan PTTH itu, yang dibutuhkan hanya nomor putusan pengadilannya saja. Jadi untuk fisik salinan putusannya mungkin kalau misalkan belum didapatkan, selama sudah dapat nomornya itu sudah cukup sebenarnya. Itu untuk kalau yang alasannya karena belum mendapatkan salinan putusan. Namun ada juga yang alasannya ya macam-macam sih, cuman ada juga yang misalkan alasannya seperti ini. Alasannya itu karena kasihan itu kemanusiaan lah ya, itu manusiawi juga memang ya, karena ya namanya kita memanage atau mengelola manusia kan tidak semudah mengelola benda mati ya. Nah kalau yang alasannya seperti itu ya kita juga tidak bisa, tentunya kita tidak bisa mengakomodir lah alasan seperti itu, karena bagaimanapun ASN atau PNS itu terikat pada peraturan kepegawaian. Nah, tapi di balik alasan kemanusiaan itu memang mereka merasa bahwa ini si PNS sudah di penjara sekian lama, begitu sudah di penjara diberhentikan juga dari PNS-nya, bahkan diberhentikannya tanpa hak pensiun. Kan mereka merasa itu kok seperti dihukum 2 kali. Nah, ini yang perlu kita luruskan juga, itu tidak dihukum 2 kali. Tidak dihukum 2 kali. Jadi sebenarnya pemberhentian tidak dengan hormat itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi atau dampak atas tindak pidana yang dilakukan oleh PNS tersebut. Sementara kalau pidana penjaranya itu memang hukumannya, karena itu sudah jelas hukuman dari melakukan tindak pidana korupsi adalah ya salah satunya adalah pidana penjara. Nah, sementara dampak atau konsekuensi dari seorang PNS yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah diberhentikan tidak dengan. Jadi bukan dihukum 2 kali, tapi konsekuensi sebenarnya bisa dibilang gini nggak? Kalau dia membayar hukuman penjaranya itu memang secara aspek hukumnya dong, konsekuensi hukumnya. Namun dia juga harus menjalani konsekuensi kepegawaiannya, itu tadi sih. Iya betul, makanya kenapa jadi PNS itu kenapa seberat itu istilahnya dalam tanda kutip hukumannya? Ya karena begini, kalau logikanya kita sebagai seorang ASN atau PNS itu kan kita bekerja untuk negara, kita dibayar oleh rakyat atau ya melalui negara. Nah, sementara PNS tersebut dalam tanda kutip merampok uang rakyat sendiri, padahal dia sudah dibayar oleh rakyat, tapi malah dia melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai seorang ASN atau PNS. Maka ya konsekuensinya memang menurut saya layak lah untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, mungkin sekedar tambahin informasi, kalau konsekuensi PTDH itu tanpa ini ya, tidak ada istilahnya, tidak menerima soal kan kalau pensiun ya tadi ya istilahnya. Ya, tidak menerima hak pensiun. Oke, benar-benar pemberhentian udah say goodbye gitu kalau dia udah ngelaluin. Tapi ini mungkin ada sedikit ini juga sih. Jadi tanpa hak pensiun itu bukan berarti setelah diberhentikan ya benar-benar nol, tidak ada apa-apa. Nah, jangan salah. Seorang PNS ketika pensiun tidak hanya mendapatkan hak pensiun bulanan, tapi juga mendapatkan jaminan hari tua yang kita setiap bulannya mengiur kepada PT Taspen. Nah, itulah yang masih dibayarkan ketika meskipun dia dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat, namun selama dia bekerja dia sudah mengiur sekian rupiah ke PT Taspen. Nah, itu mungkin sudah dikembangkan oleh PT Taspen. Nanti ada hitung-hitungannya sendiri untuk misalkan dia setelah di PTDH JHT-nya berapa? Betul Mbak, istilahnya dia ya haknya tidak dirampas. Tidak. Dikembalikan ke yang bersangkutan kan. Oke, balik lagi soal ke peran Wasdal kita ini kan selain mungkin, tapi penasaran juga ya bagaimana sih misalnya si Mas Reza nih selaku auditor ya untuk men-scanning ada di lapangan beberapa soal kejahatan dalam jabatan ASN ini, misalnya kayak ada instansi yang memang belum ditindaklanjuti atau sejenisnya, itu dari kita sendiri kayak apa cara kerjanya misalnya? Kalau selama ini yang kita lakukan ini mungkin dari
awalnya dulu, dari awalnya kita bisa tahu bahwa di suatu instansi pemerintah itu ada seorang atau ada PNS di sana yang terlibat dalam korupsi misalkan, itu tentunya kita banyak-banyak pegang HP. Nah, dengan pegang HP kita bisa buka kanal-kanal berita, dan itu oleh deputi kami Pak Oto Kusmandaru, kita sudah dibagi wilayah kerjanya, baik itu secara direktorat kita sudah dibagi wilayah kerjanya, dan masing-masing individu auditor manajemen ASN pun kita sudah diserai tanggung jawab wilayah kerja. Misalkan contohnya saya memegang pemerintah Kota Serang, pemerintah Kota Cilegon, pemerintah Kota Tangerang, kemudian ada pemerintah Kabupaten Kaur, pemerintah Kabupaten Kepahyang, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dan juga untuk instansi pusat saya memegang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, di antara instansi pemerintah yang menjadi tanggung jawab saya akan sering-sering melihat kanal-kanal berita-berita tentang di daerah-daerah tersebut, karena jangan sampai kita ketinggalan info apa yang terjadi di wilayah tersebut, terutama terkait dengan manajemen ASN. Jadi tidak hanya masalah tindak pidana korupsi, tapi apapun itu, misalkan ada pelantikan besar-besaran di wilayah mana, atau misalkan ada mutasi besar-besaran di wilayah mana, itu biasanya di kanal-kanal berita itu muncul, dan itu yang kita wajib tahu. Kita dituntut oleh Pak Deputi untuk wajib tahu tentang info-info itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui ada info seperti itu, atau mungkin biasanya bisa juga ada laporan dari masyarakat ke kita, ini ada PNS yang sudah pernah dipenjara karena melakukan korupsi tapi kok masih kerja, misalnya ada seperti itu juga laporan. Nah, itu kemudian kita menindaklanjutinya dengan tentunya kita bersurat dulu untuk mengklarifikasi ke instansinya, ke pengelola kepegawaiannya, apakah benar informasi yang kita dapatkan. Tentunya itu kita harus mengedepankan keberimbangan informasi. Nah, setelah sudah ada klarifikasi dari instansinya, tentunya kita menyampaikan atau kita mendorong atau mekanisme-mekanisme apa yang perlu dilakukan terhadap permasalahan sampai tuntas. Jadi sebenarnya bisa dibilang para auditor manajemen ASN di Gedebutian Wasdal ini harus proaktif nih ya. Tidak hanya sekedar menerima laporan, tapi juga harus up to date nih. Baik dari segi isu, meskipun memang isu pemberitaan kan belum sesuatu yang valid ya. Kalau misalnya pemberitaan, tapi misalnya katakan ada isu pemberitaan pelanggaran tertentu gitu di daerah, memang misalnya Mas Reja tangani jadi tanggung jawabnya, berarti bisa aja dong misalnya kayak Mas Reja tinggal kayak konfirmasi atau cari tahu ke PK instansinya ya. Nah, itu kan tadi dari aspek penanganannya. Kalau untuk pencegahan sendiri, Gedebutian Wasdal sendiri ada program tertentu nggak sih untuk pencegahan? Kalau untuk pencegahan sebenarnya tidak hanya miliknya Gedebutian Wasdal ya, bahkan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab BKN secara keseluruhan. Bahkan Humas pun sebenarnya punya tanggung jawab untuk melakukan pencegahan itu. Ya, ini salah satunya BKN Talk ini sudah, berarti Humas sudah melakukan tanggung jawabnya. Kalau untuk khususnya di Gedebutian Wasdal sendiri, tentunya kita selalu tidak henti-hentinya untuk mensosialisasikan terkait dengan tindak pidana kejahatan jabatan itu, baik itu melalui surat, baik itu misalkan kita sedang ke lapangan untuk melakukan audit, entah itu audit investigasi atau audit yang lain terhadap permasalahan kepegawaian, itu kita juga selalu menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi itu tidak ada ketika itu sudah inkrah putusan pengadilan tentang tindak pidana korupsi bagi PNS, itu sudah tidak ada jalan mundurnya lagi kecuali dengan PK tadi. Hanya itu satu-satunya jalan, karena ini yang mungkin sering Mbak Desi dengar, kalau ada seorang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat kemudian mengajukan gugatan ke PT UN.
mungkin pernah dengar juga ada PNS yang dimenangkan gugatannya di PT UN kemudian diaktifkan kembali. Nah itu yang salah sebenarnya, karena di dalam gugatan PT UN itu yang digugat itu adalah keputusannya. Jadi PT UN akan melihat syarat sahnya suatu keputusan. Apakah keputusan itu memenuhi syarat sah itu atau tidak? Tapi secara substansinya, bahwa seorang PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan itu dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat, itu tidak boleh atau tidak menjadi ranahnya PT UN untuk membatalkan. Jadi itu dua hal yang berbeda. PT UN menangani perkara masalah administrasi keputusannya, sedangkan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor menangani substansi tindak pidana korupsi. Nah tadi ada yang sempat kelewat sedikit ya, penasaran juga, ini pasti masyarakat juga penasaran. Kalau yang namanya PNS nih, katakan dia sudah diduga melakukan kejahatan dalam jabatan ASN, kemudian dia akan menjalani atau sedang menjalani proses hukum, penggajiannya kayak apa, berhenti nggak langsung? Nah itu terkait dengan yang tadi mungkin saya sampaikan, ada pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu konsekuensinya adalah seorang PNS yang diberhentikan sementara itu dia mendapatkan 50% dari penghasilannya. Ini dari penghasilannya, bukan dari gaji. Jadi penghasilannya termasuk di dalamnya tunjangan dan lain-lain. Itu selama dia menjalani pemberhentian sementara karena penahanan ya, itu dia gajinya atau penghasilannya dipotong 50%. Jadi dia tetap dibayar tapi hanya 50% saja. Itu selama dia belum dapat putusan. Selama belum putusan pengadilannya belum inkrah. Jadi kalau di dalam itu Undang-Undang ASN tindak pidana yang paling singkat 2 tahun dan berencana. Ya, berencana di sini konteksnya sesuai dengan KUHP. Jadi hanya untuk tindak pidana berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Tidak pidana umum, tapi hanya itu, jadi hanya pembunuhan dan penganiayaan sesuai dengan KUHP-nya saja. Jadi karena ini kenapa kita bicarakan ini, karena ini konsekuensinya sama tadi dengan kejahatan jabatan, yaitu pemberhentian tidak dengan. Dan katakan cuma ASN yang nyuri ayam lah yang paling kejahatan jabatan kan itu cuma ya awam ya, kalau mungkin orang hukum pasti susah. Sebenarnya kalau yang perbedaannya tindak pidana umum sama tindak pidana korupsi itu sebenarnya masih agak lebih mudah ya. Pertama kita bisa lihat pengadilan yang mengadili itu pengadilan apa. Kalau pengadilan tipikor jelas dia tipikor. Kalau pengadilan negeri mungkin bukan tipikor, karena bisa juga tipikor itu diperiksa, diadili di pengadilan negeri, itu juga bisa. Oke, ini kayaknya ada satu pertanyaan yang mungkin kalau di orang awam bacanya sedikit bingung ya. Apa perbedaan nih tindak pidana kejahatan jabatan dengan tindak kejahatan yang berhubungan dengan jabatan? Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah, itu hal yang menarik sebenarnya. Saya sendiri juga sebelum adanya peraturan BKN nomor 3 tahun 2020, kita di BKN pun yang terutama mungkin yang sarjana hukum juga ada beberapa versi atau beberapa aliran. Namun nggak usah saya sampaikan di sini ya, apa saja itu aliran yang ada terkait dengan itu. Namun yang pasti di dalam peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS, contohnya untuk tindak pidana kejahatan jabatan itu ketika, contohnya begini, kalau di ini saya mengutip persis sama di peraturan BKN-nya, seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit, dia menggelapkan uang yang seharusnya diperuntukkan untuk pembelian obat-obatan di dalam farmasi di rumah sakit tersebut. Itu kejahatan jabatan karena berhubungan langsung dengan jabatannya dia sebagai seorang apoteker yang dia punya
tugas jabatan salah satunya adalah mengelola kefarmasian atau obat-obatan di dalam rumah sakit tersebut. Ini kejahatan jabatan. Jadi kita langsung tahu nih hubungannya jabatannya dengan kejahatan yang dia lakukan. Nah, kalau yang ada hubungannya dengan jabatan, apa itu? Mungkin ini yang Mbak Desi tahu nggak? PPK atau pejabat pembuat komitmen itu jabatan atau bukan? Nah, PPK atau pejabat pembuat komitmen itu adalah sebuah tugas tambahan. Tugas yang diberikan terhadap seorang PNS yang menduduki suatu jabatan. Jadi PPK itu bukan jabatan. Nah, lalu ketika seorang PNS yang juga sebagai pejabat pembuat komitmen, dia melakukan tindak pidana korupsi atau mungkin penggelapan atau mungkin apapun itu yang kaitannya dengan tugasnya sebagai seorang PPK, itulah tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Jadi yang dimaksud dengan jabatan di sini adalah jabatan definitifnya. Berarti kejahatannya yang dilakukan itu kejahatan yang berkaitan dengan tugas jabatannya. Nah, kalau yang nggak ada hubungannya dengan jabatan, tidak secara langsung berhubungan dengan jabatan definitif. Mungkin terakhir kali ya, untuk reminder kali ke teman-teman ASN ya. Untuk apa aja sih, maksudnya kayak kita untuk menjauhi perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan dalam jabatan ASN, apakah cuman sekedar non gratifikasi, non korupsi? Mungkin ada dari Mas Reza. Baik, mungkin kalau bagi teman-teman ASN sekalian, kalau untuk mungkin kalau tindak pidana korupsi atau gratifikasi suap itu mungkin masih lebih mudah diidentifikasi. Artinya kita mungkin secara kasat mata bisa tahu bahwa itu adalah hal yang terlarang di dalam profesi kita sebagai seorang PNS. Namun mungkin yang perlu diwaspadai oleh teman-teman atau diantisipasi oleh teman-teman ASN sekalian, itu adalah ketika kita menjalankan tugas kewajiban kita harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Nah, kenapa kita harus menerapkan prinsip kehati-hatian? Karena ada beberapa contoh seorang PNS dijatuhi pidana penjara atau pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Padahal tidak ada sepeser pun uang yang dia curi. Namun karena kesalahan secara administrasi yang akhirnya merugikan keuangan negara. Misalkan seorang PNS yang ditunjuk sebagai PPK, bukan pejabat pembina kepegawaian, tapi pejabat pembuat komitmen. Di situ tanda tangan seorang PPK atau pejabat pembuat komitmen itu menjadi kunci sebuah anggaran itu dapat dicairkan. Nah, ketika pencairan anggaran tersebut ternyata merugikan keuangan negara atau mungkin menguntungkan pihak lain secara tidak sah, seorang PPK itu bisa dihukum. Itu secara langsung. Padahal secara keuntungannya dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Cuma hanya karena tanda tangan. Makanya saya sampaikan kedepankan prinsip kehati-hatian. Baik, demikian obrolan singkat kita mengenai kejahatan dalam jabatan ASN bersama Mas Reza Hendrawan, seorang auditor manajemen ASN di Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Badan Keuangan Negara. Terima kasih dan sampai jumpa di BKN Talk berikutnya. That's why I'm eating.